Walah, kenapa? Mai ketel. Koran baru ya, Del? Ya baru, Mon. Masa koran basi gue baca. Tanya apa nanya? Banyak. Masa harus gue sebutin satu persatu? Baca aja sendiri. Udah bentar ya. Apa-apaan sih lo, Mon? Main rebut-rebut aja. Gue pinjam sebentar, beta amat sih lo. Gue ada perlu. Gue mau lihat naskah gue. Naskah. Lo mau cari nafkah, lo mau kiloin kan tuh koran? Nih, lu lihat Del. Cerpen gue akhirnya ditayangin. Ditayangin, emang sinetron. Cerpen itu diterbitkan. Ada apa sih, Mon? Rame banget. Ini tante, cerpen temon diterbitin. Wah, kamu hebat banget, Mon. Kamu bakat juga ya jadi terpenis. Ih, tante ngomongnya jorok. Jorok gimana sih, Mon? Tadi ngomong cerpenis. Cerpenis itu artinya tukang bikin cerpen. Emang jorok. Oh gitu ya. Emang kalau namanya hoki, mau ngapa-ngapain jadi nggak susah. Baru nulis asal-asalan. Tulisan gue langsung diterima, apalagi serius. Lumayan. Honor perdana tulisan gue dapat 400.000. Gue mau beliin laptop biar jadi penulis beneran. Tapi mana cukup ya beli laptop? Kalau buat beli tank top sih cukup. Tapi buat siapa? Oh iya, gue kan punya donatur tetap, si Muklis. Well, rapi bener, Mas Temon. Where were you going? Itu kan jalanan menuju kantornya Fitri. Oh, Mas Temon habis dari kantor redaksi, Mbak. Kantor redaksi? Jadi paparazzi? Bukan paparazzi, paparoti. Maksud Temon, Mas Temon tuh habis dari kantor redaksi karena Mas Temon jadi novelis sekarang. Wow, hebat. Boleh tuh Fitri kapan-kapan dibikinin biografi tentang Fitri. Oh, boleh banget, Mbak. Nanti Mas Temon kasih judulnya Si Cantik Seksi Ketemu Jodoh. That's great idea. Bagus idenya. Tapi endingnya gimana? Ya, akhirnya si cantik seksi itu married sama Temon. Tapi itu cuman ditulisan aja kan, Mas Temon? Nggak beneran kan? Ya, kalau nggak benerannya nggak siap, kalau benerannya Mas Temon siap. Mas Temonnya siap, Fitrinya yang nggak siap, Mas Temon. Tapi anyway, good luck ya. Jual mahal lagi loh. Kalau gitu, nanti biografinya gue ganti aja judulnya. Si Cantik Seksi Menolak Jodoh. Wah, hebat sekarang lu, Klis. Baca novel. Iya, Mon. Sekarang kan lagi musimnya novel-novel bagus, Mon. Mendingan lu baca nih tulisan gue di koran terkenal. Lu sekarang jadi penulis juga, Mon. Penulis Temon. Wah, ini bener nih tulisan lu. Bener. Mana namanya Temon? Ah, Temon kan banyak, di mana-mana ada yang namanya Temon. Nama Temon itu di dunia cuma gue doang, Klis. Yang lain tuh cuma ngikutin. Selamat ya, Mon. Lu jadi calon penulis terkenal. Ya, doain aja, Klis. Tapi sayang, Klis. Sayang kenapa sih, Mon? Gue butuh modal. Modal buat apaan? Gue mau beli laptop, tapi uangnya kurang. Oh, gitu. Padahal, Klis, gue lagi ada kerjaan bikin cerita buat novel. Ada pesanan. Malahan rencananya novel gue mau dibikin film. Wah, hebat lo, Mon. Gua dukung lo, Mon. Semoga aja lo jadi penulis top. Kayak penulis Habibur Rahman. Tulisannya apa tuh? Ayat-ayat cinta.
Tapi kalau cuma dukungan doang sih percuma, Klis. Gue nggak butuh dukungan moral. Gue butuh dukungan material. Bukannya laptop, Mon. Mas lu butuh paku, semen, sama pasir. Gimana sih lu, Klis? Dukungan material ini bukan dukungan toko bangunan, tapi dukungan dana. Oh gitu, Mon. Ya udah, gue bantu deh. Nih, gaji gue bulan ini nih, pakai aja nih. Tapi ini hibah atau hutang, Klis? Ya utang lah, Mon. Ntar gue makannya gimana? Tapi gue gantinya kalau novelnya udah laku ya. Iya, Mon. Nih. Tapi inget ya, Mon. Ini buat modal bikin novel. Jangan pakai yang lain-lain ya. Iya, gue juga tahu. Yaudah, Klis. Sekarang gue ke Glodok dulu. Mau beli laptop. Iya, Mon. Hati-hati ya. Korannya dong. Nih. Oh iya. Kalau novel Temon nggak dibikin film, berarti dia nggak bisa bayar utang dong sama gua. Wah, bisa rugi dong gua. Bisa aja tuh Temon. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Nih, lo lihat, Del. Sekarang gue udah punya laptop. Duit dari mana lo, Mon? Duit dari hasil gue nulis di koran. Hari ini kan honor gue turun. Terus gue beliin deh laptop. Ah, ini mah second, Mon. Ah, biarin aja. Yang penting kan namanya laptop. Wah, Temon hebat ya, Del. Baru aja jadi penulis udah bisa beli laptop, Del. Lihat tuh, Del, contoh si Temon. Gara-gara hasil kerja kelasnya, dia bisa beli laptop, Del. Ya udah, Mon, ngetik. Nyokap gue pengen lihat cara lo makainya. Laptopnya kenapa, Mon? Nggak tahu nih, Tante. Rusak kali. Kuncinya di mana ya? Ah, dasar orang gunung. Laptop dikunci. Oh, rumah. Nih bukanya. Tuh. Oh gitu ya, Del. Gue pikir bukanya pakai martil. Gadis manis berjalan menyusuri taman dan tersenyum sendiri. Sementara hari mulai mendung. Suara petir saling sambar menyambar. Sepertinya hari akan turun hujan. Cuman kayak ramalan cuaca ya. Hapus ah. Suara mulai mendung. Hari mulai mendung. Suara lolongan anjing terdengar menyayat hati. Tanpa disengaja, gadis itu sudah berada di tengah-tengah kuburan. Kok malah jadi klinik? Nggak film horor? Apa gue ngebayangin mukanya Abdel ya? Kok buntu ya? Hapus lagi. Matanya terpesona oleh seorang lelaki yang berambut model belah pinggir. Temon namanya. Anissa. Hai. Temon. Hai juga. Hai lagi. Apaan segitu ya? Lagi dong. Apa ciri-ciri gue tulis aja? Jangan lah. Nanti pembaca ngebayanginnya gue jelek dong. Nggak usah tulis aja. Mendingan gue bikin aja ciri-cirinya Anjasmara. Ini kan pembaca bisa ketipu kalau penulisnya mukanya horor. Temon yang tinggi besar, berbadan kekar, berbulu, tampak membalas senyuman Anissa. Anissa melotot. Bener nih yang gue lihat. Ternyata ada Abdel di belakang. Kenapa Abdel lagi sih? Tenang-tenangin dulu kali. Hilangin dulu pikiran Abdel.
Ngapain sih lo celangak-celinguk? Dari nyokap gue. Kagak, Del. Kok si Temon nggak keluar ya, Del? Dia lagi sibuk. Sibuk nulis cerpen sama novel. Wah, berarti jadi dong dia penulis terkenal. Ya belum, Klis. Orang buka laptopnya aja masih gua ngajarin. Oh, jadi dia udah beli laptop? Kok lo tahu dia mau beli laptop? Iya tahu, Del. Tadi kan dia ke pangkalan gua. Oh, lo ditipu lagi ya? Kagak, Del. Orang dia cuma minjem duit. Ya itu ditipu namanya, Klis. Bilang buat apaan? Katanya sih dia mau beli laptop, Del. Ada pesanan nulis novel sama layar lebar. Ya itu ditipu, Klis. Kagak, Del. Orang dia udah janji kalau dia sukses, dia mau balikin duitnya. Ya itu lo ditipu, Klis. Emang pernah teman nepatin janjinya? Nggak pernah, Emang lo pernah ngeliat teman sukses? nggak pernah. Ya itu lo ditipu. Kenapa sih? Ngaku aja kalau ditipu. Sebenarnya sih gue udah berasa, Del. Berasa apaan? Ya berasa ditipu. Kapan? Tadi di pangkalan setelah gua ngasih duit, terus dia pergi. Nah kan, lo aja udah berasa, kenapa lo nggak ngaku sih? Temen tuh emang begitu kepinterannya. Nipu, tapi yang ditipu berasa. Pusing. Ngomong sama lo sama Temon, pusing gua. Dan gua ke pangkalan aja dah. Lo mau ngapain di pangkalan? Ya mau jaga. Katanya lo pusing. Ya kalau jaga di sana kan bisa tidur, Del. Ya kalau tidur lo di sini aja bisa. Emang kalau gua tidur sini nggak pusing, Del? Ya lo sekarang pusing nggak? Ya pusing, Del. Ya pusing. Ah, gua ditambah pusing aja. Dan gua ke pangkalan aja, Del. Ntar dulu, lo mau buru-buru aja. Apaan lagi, Del? Lo mau nggak diobatin pusingnya? Mau, Del. Nah, itu. Pusing, salah satunya itu disebabkan oleh perut kosong. Mau nggak lo gue temenin makan? Di sini. Ya di sini. Masa gue mau bikin tambah lo pusing nyari tempat makannya? Mau nggak? Mau. Tapi makanannya yang lo beli 2 bungkus. Wah, enggak. Temon mana, Del? Tumben nggak ikut sarapan? Dia masih ngorok mah. Dia kan malam begadang bikin novel. Oh gitu. Waduh, Temon rajin juga ya, Del. Sebentar lagi Temon bakalan jadi orang sukses. Makanya contoh tuh Temon. Apa yang mau dicontoh? Mukanya tukang tipu lagi. Maaf tante, teman bangunnya kesiangan. Soalnya semalam habis begadang, bikin novel sama cerita layar lebar. Nggak apa-apa, Mon. Yang penting kamu bisa bikin novel dan cerita layar lebar, Mon. Layar lebar apaan? Layar kelebaran kali. Sirik aja lo. Ya tapi nanti yang main lo ya. Badan lo kan lebar. Sekalian ajak tuh bude lo, biar sama-sama lebar. Mudah-mudahan novel gue yang berjudul Bisikan Kata-Kata Cinta bisa jadi bestseller. Terus skenario gue yang berjudul Lari nggak lo? Kalau nggak, gue yang lari nih. Itu bisa jedak, meledak. Kalau nama gue udah melambung, jangankan Mbak Fitri, Tamara Bleszinski, Luna Maya, Diani Tami bakal gue pacarin. Tapi masalahnya, kamu mau nggak? Barusan nyebut nama Fitri ya? Mbak Fitri denger juga. Are you talking about me? Jelek-jelekin Fitri ya? Oh, nggak ngejelek-jelekin, malahan cantik-cantikin. Ngomong-ngomong kemana sih, Mas? Rapi bener. Bawa buku, skenario. Wah, ada kemajuan nih. Bawa laptop. Ya, namanya juga penulis Mbak Fitri. Ya bawaannya laptop, skenario. Masa bawaannya mesin gerinda? Emangnya tukang bubut? Mas Temon mau ada lobby-lobby kecil tingkat tinggi sama produser. Wow. Mau bikin layar tancap, film layar lebar. Wow, that's great. Kenapa Fitri nggak dijadiin manajernya Mas Temon aja? Boleh, saya seneng banget kalau Mbak Fitri mau melamar jadi manajer saya. Kalau perlu, Mas Temon aja yang melamar Mbak Fitri. Kalau Mas Temon ngelamar Fitri, I don't think so. Mas Temon, jalan dulu ya. Lagu-laguan loh. Jangankan mau jadi manajer,
buat jadi ekstras di film layar lebar gue. Nggak bakal gue terima loh. Sorry bos, saya terlambat. Soalnya tadi ada konferensi pers. Iya, saya maafin. Tapi jangan kelamaan dong. Saya kan juga ada keperluan meeting di luar negeri. Mana skenario-nya? Ini bos. Ceritanya kepanjangan. Gimana sih bos? Cerita kan per lembar bukan per meter. Kok kepanjangan sih? Maksud saya bertele-tele. Oh, Ini juga tokohnya samar. tokonya bukan si Samar bos, si Roy. Saya juga tahu si Roy, tapi nggak jelas. Ya terang aja nggak jelas kan tulisan. Kalau digambar baru jelas bos. Maksud saya itu karakternya. Ah, udah deh. Saya ini bingung, kamu ini kan sebagai penulis. Tapi kok wawasannya cetek? Ya kalau mau dalam kan tinggal digali aja bos. Ya udah deh, ide dan cerita dari saya. Kamu tinggal nulis, jelas? Saya sih jelas, bos jelas nggak? Ya jelas. Sini saya bisikin. Kok dibisikin sih bos? Nanti ide saya kalau didengar orang bisa dibajak. Oh iya. Tapi jangan digigit kuping saya bos. Emangnya saya ini Mike Tyson apa? Saya tahu sih juga bukan Holyfield. Ya udah sini. Gitu. Jadi begitu ceritanya bos? Iya, saya jamin ini cerita bakalan laku. Iya bos. Udah nih, saya pulangin. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Aduh, ketahuan nggak ya? Ah, masa bodoh. Yang penting novel gue jadi bestseller dan gue jadi orang terkenal. Wah, penulis kita sampai lupa ngopi ya. Nih, Tante bikinin kopi istimewa. Terima kasih tante. Jangan cuma terima kasih, Mon. Tapi harus inget, nanti kalau film layar lebarnya dibikin, Tante ikut main ya, Mon. Walaupun cuma numpang lewat, nggak apa-apa deh, Mon. Beres tante. Tapi ada sih tokoh orang yang punya sifat dengki. Buat cowok. Ciri-cirinya perutnya gendut. Terus pemalas. Kerjanya cuman tidur sama molor doang, tante. Kira-kira siapa yang cocok ya, tante? Tante ada ide, Mon. Gimana kalau anakku Abdel? Cocok kan? Dia gendut, lucu. Oh iya. Bukan gue yang ngomong lo, Del. Nyokap lo sendiri tuh. Yang ngomong emang bukan lo. Tapi yang bikin karakter kan lo. Lo tuh yang dengki. Nah, ini baru ceritanya bagus. Oh ceritanya bagus. Itu ceritanya temen, bos. Orang temen ngerjainnya siang malam. Maksud saya, cerita kamu tuh hebat. Skenarionya itu sangat romantis. Oke, sebelum ini diangkat ke layar lebar, saya akan buatkan jadi novel pasti bestseller. Terima kasih, bos. Selanjutnya, kamu tanda tangani perjanjian kontrak dulu. Supaya hak paten kamu terjamin dan terjaga. Ini DP-nya sebagian. Sisanya bulan depan ditambah sebuah mobil. Terima kasih, bos. Sama-sama. Del, lu lihat nih hasil jerih payah gue. Wah, kamu hebat ya, Mon. Uangnya banyak banget. Ini sih belum seberapa, tante. Temuan masih dapat 3 kali lagi dari sekarang. Plus bonus sebuah mobil. Teman udah sukses ya, Del. Itu kan baru di atas kertas, mah. Di atas kertas gimana? Jelas-jelas di atas meja. Uangnya banyak kayak gitu. Jangan lupa ya, Mon. Uang kopinya. Beres, tante.
Ini buat tante. Makasih ya, Mon. Kamu baik banget. Sama-sama tante. Tante juga baik sama temen. Kok Abdul nggak dikasih, Mon? Kayaknya dia nggak butuh tante. Buktinya dia nggak minta. Ya, lo tahu diri aja, Mon. Bukannya gua nggak butuh. Oh, lu butuh juga, Del. Nih, goceng. Lu beli cukuran jenggot, biar klimisan dikit. Mana cukup beli cukuran jenggot goceng. Tambahin dong. Nih, 1.000 lagi. Sekalian beli siletnya. Nah, ini baru pas. Nah, ada tamu tuh. Pasti tamunya Temon. Kalau nggak penggemar, pasti produser. Kayaknya begitu, tante. Mon, biar tante aja yang bukain pintu. Kamu duduk aja sini, duduk manis ya. Permisi. Pasti Bapak produser ya? Kok bawa polisi segala, Pak? Maaf, kami petugas kepolisian yang membantu kejaksaan. Kok Bapak nggak pakai seragam? Kami sedang bertugas. Kalau Bapak sedang bertugas nggak pakai seragam, kalau libur pakai seragam ya, Pak? Ibu ini bisa-bisa aja. Ambo wes, nggak ngerti. Bapak, utusan Pak Lutfi, Siapa itu Pak Lutfi? produser penerbit buku. Kami dari kepolisian. Yang mana saudara Temon? Kalian jangan main-main ya. Di antara kalian, siapa yang namanya Temon? Saya, Pak. Buku ini karya saudara. Betul, Pak. Lihat, Pak. Wah, kena lo, Mon. Kena lo. Bikin buku stensil. Emangnya buku stensil dilarang, Pak? Sangat dilarang, karena itu dapat merusak moral bangsa. Wah, berarti Pak RT terlibat dong, Pak? Pak RT penulis buku stensil juga? Bukan, Pak. Saya sering disuruh Pak RT beli kertas stensil. Loh, Chris, suasana lagi gini bikin ribet aja. Kertas stensil itu kertas fotokopi. Buku stensil buku porno. Wah, boleh tuh, Del. Sekarang Anda ikut kami kantor polisi. Dan Anda berhak didampingi pengacara. Berarti saya boleh dong, Pak, didampingi sama Muklis. Siapa Muklis? Pengacara juga? Bukan, satpam komplek ini. Tuh orangnya. Kok lo bawa gua sih, Mon? Lu kan yang minjemin modal buat gue. Enak aja lo, Mon. Lo yang gua pinjemin. Bayar, Mon. Biar pakai apaan? Tinggal buku-buku doang. Lu mau dibayar pakai buku? Boleh, Mon. Mana buku pornonya, Mon? Banyak tuh di kamar. Maksud kamu apa? Maksud saya, Pak, saya mau bakar-bakarin. Tapi habis saya baca-baca. Apa kamu bilang? Bukan, Pak. Saya mau lihat judulnya dulu. Takut salah bakar, Pak. Kamu ini gimana sih, Mon? Katanya novel dan buat film layar lebar, nggak taunya buku porno. Itu kan permintaan produser, Tante. Soalnya kalau bikin novel yang biasa, nggak laris. Tapi kalau bikin novel yang begitu, laris, Tante. Rasain tuh mata pencarian lo. Ayo, jalan. Please, lu temenin gue dong. Nanti kalau gue dipukulin gimana? Gak mau, Mon, ah. Gua jarang ketemu lo aja, ditipu mulu. Apalagi sering ketemu, sering ditipu gua sama lo. Ya, gue nggak mungkin nipu lu di sana. Soalnya kan sana banyak polisi, Glis. Oh iya ya. Ya udah, gue ikut ya, Mon. Kok kamu ikut-ikutan? Mau kamu masuk penjara? Oh, enggak, Pak. Cliff, jangan tinggalin gue dong, Cliff. Aduh, Tante, gimana dong nih? Udah. Ya udah nasibmu, Mon. Mau jadi orang terkenal, malah dibawa polisi, Mon. Ya udah, lo ikut aja, Mon. Nanti gue kirimin laptop deh. Buat apaan dah? Buat nulis buku. Buku apaan? Buku porno di penjara. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Masya Allah, nih anak
Kebiasaan banget sih. Bangun tidur bukannya sikat gigi, malah makan permen lo. Ini juga udah sikat gigi, Mak. Cuman sikat giginya pakai permen kocek. Nih. Kayak anak kecil lo, Din. Ntar kalau udah sakit gigi baru nyahok lo. Mendingan sakit gigi daripada sakit hati, ya kan, Mak? Bilangin, ngelawan, kualat lo, Din. Apa lu lihat gua? Udah, kutuk aja nih si Udin. Jadi batu kayak malin kundang. Lu kebangetan kan? Dibilangin sama orang tua malah ketawa lo. Habis lucu sih, Mak. Kalau Udin dikutuk jadi batu, terus dipajang di perempatan jalan. Begini nih. Nggak lucu. Bengong aja lo, Chris. Pasti lagi mikirin mak gue ya. Jangan mikirin mak lo. Gua lagi mikirin anak gua di kampung. Emang lu mau bikin anak lagi sama bini lu yang baru? Bisa bikin naik darah. Kawin, Din. Satu aja nggak habis-habis, Din. Berarti bini lu yang dulu lu makan ya, Klis? Udah cerai, Din. Itu aja marah, Klis. Bercanda. Lagian, kenapa sih lu mikirin anak lu? Iya, Din. Gue jadi kangen sama anak gua. Dia di sana jajan apa ya? Din, kalau di sana ada yang jual permen kocek juga gak? Ada kali, Klis. Oh gitu ya, Klis. Kalau punya anak itu ada seninya ya. Makanya, Din, lo kawin. Biar tahu rasanya punya anak. Kawin sama siapa, Klis? Pacar aja gak punya. Emangnya lu udah putus sama Mbak Fitri, Din? Lu tahu tuh pacaran sama Mbak Fitri? Tahu lah, Din. Tapi ingat, jangan bilang orang-orang ya. Apalagi sama Abde dan Temon. Dia suka nyerobot. Lu tahu kan, Klis, resikonya jadi cowok paling cakep di komplek ini. Iya, Din. Lu paling ganteng. Gue pinjam duitnya dulu dong, Klis. Gimana? Tapi kan lu belum pacaran, Din, sama Mbak Fitri. Masa udah putus? Justru itu, Klis. Sebelum gue pacaran sama Mbak Fitri, gue putus dulu. Untuk menghilangkan sakit hati lo, nih, gua kasih modal buat dagang permen kojek. Nih. Ide lu oke juga, Klis. Kalau gitu, gue minta tambah modal mak aja deh. Nih. Apaan permen bekas kasihin ke gua? Ya, lu kan juga orang bekas, Klis. Oh iya ya. Oke, Klis. Iya, iya. Si Udin aja-aja ada. Halo, Mbak Fitri. Hai, Mau kemana nih? mau jemput Raka ke sekolah? Mas Udin? Mau pulang. Biasa, ada bisnis, Mbak Fitri. Oh, bisnis. Bisnis apa? Mas Udin bisnis permen kojek. Oh, Fitri suka sekali dengan permen kojek. Tahu nggak Mas Udin? Raka juga seneng banget makan permen kojek. Wah, kebetulan Mbak Fitri. Biar nanti Mas Udin transfer permen kojeknya. Bisa? Ya bisa lah, maksudnya gratis deh. Oh, diantar ke rumah? Boleh. Bener, suwer tak kewer-kewer. Kewer-kewer? Suwer. Oh. Promise? Janji? Iya, janji. Oke. I'll wait you. Anyway, Fitri jalan dulu ya. Anyway, pasti emak lagi ngalem Udin ya. Siapa yang ngalamin elu, Din?
emak lagi ngejelek-jelekin lu. Udin udah jelek, Mak. Nggak usah dijelek-jelekin. Mendingan dicakep-cakepin aja. Itu aja marah, Mak. Udin cuma bercanda. Nah, kalau sekarang baru Udin serius. Kenapa lo? Mau minta kawin? Akhirnya, Mak. Tapi awalnya Udin mau usaha dulu buat modal kawin. Baru demen nih. Lo mau usaha apa, Din? Udin mau dagang permen kojek, Mak. Jual permen kojek. Iya, tapi modalnya dari emak. Lu mau kawin modalnya dari emak. Mau usaha permen kojek modalnya dari emak juga. Terus modal lu sendiri apaan, Din? Udin modal dengkul doang, Mak. Iya, modal dengkul sama otak lu tuh didengkul. Gue baru tahu kalau otaknya didengkul. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Aduh, mana sih Bagong? Ditunggu dari tadi nggak nongol-nongol juga. Dasar Petromak berjalan. Ada burung pelatuk. Tumben lo nyambut gue. Enak aja ngatain orang burung pelatuk. Siapa yang nyambut lu? Gue pengennya nyambit lu nih. Ada gempa bumi apa? Mana ke tempe? Mana ke tehe, Mak? Bohong tuh. Lu berani lu mau sampai ada lu. Makasih, Budi. Ayo koncone isih gembira. Terap-terap banyune segara. Prau layar ing dina Minggu ke pariwisata. Kamu ngapain sih? Ae. Wah, kalau gue dengar suara lo yang merdu, Gong, gue jadi pengen joget terus, Gong. Terima kasih, Klis, atas pujianmu. Tapi kalau saking merdunya, perut gue jadi mules, Gong. Terima kasih juga, Klis, atas penghinaanmu. Iya, terima kasih kembali. Tadi siang Udin pesan, kalau ketemu lu disuruh ke rumahnya, Gong. Ya, tapi udah telat, Gong. Nah, udah bilang Klis. Ntar kalau dia perlu juga kemari. Adin, Pak, ada apa, Adin? Lu digebukin sama anak kompleks sebelah. Ayo kita samper, siapa yang bikin kamu? Gue bukannya digebukin sama anak kompleks sebelah. Tapi gue tadi habis dikejar-kejar sama emak. Udin, ada aja. Iya, kata Muklis kamu nyariin saya. Ada apa? Mau ngasih sembako? Siapa yang mau ngasih sembako lu? Tapi sebenarnya gue mau ngajak lu, Gong. Kebetulan gue mau cari SPB. SPB apaan sih? Sales Promotion Boy. Iya deh, saya mau, Din. Pada saya nganggur, nggak ada kerjaan. Mulainya kapan, Din? Besok dimulai, Gong. Kita ketemu dulu sama orangnya, ya? Gue ikut ya, Din. Oh, boleh, nggak masalah, Klis. Tapi pangkalan cabang emang lu tinggal? Kalau pangkalan cabang kosong, nggak ada yang jaga, nanti didudukin musuh ya. Berapa nih? Din, permen lo, Din. Mendingan buat lu aja deh, Klis. Nih. Buat lo aja deh, Gong. Saya takut giginya ompong. Nih buat kamu aja. Gue juga nggak mau deh. Nih, buat lu. Loh, malah dibuang. Nih,
Pokoknya lu jangan rugi kayak yang udah-udah ya, Din. Iya, Mak. Sebelahnya dong, Mak. Lu ah. Nih. Emak bisa bangkrut, Din, kalau lu rugi terus. Yang ini enggak, Mak. Pokoknya modal sama keuntungan Udin bagi ke emak deh. Udah kalau begitu, lu usahanya yang bener aja lo. Ya, Mak. Udin berangkat dulu ya, Mak. Iya. Bagong udah nungguin. Kayaknya ada yang keselip deh, Mak. Aja nih anak. Mana tuh? Makasih. Assalamualaikum. Mana orangnya, Din? Kok lama banget toh? Sabar, Gong. Bentar lagi juga datang. Masih di jalan kali. Tapi aku heran, Din. Mosok beli permen Kojek aja mesti ke tempat sepi. Kata distributornya. Apaan? Distributor. Distributor. Tor. Distributor. 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 Tor. Distributor. Distributor. Cungkring. Cungkring. Bisa kan gue? Duh. Nggak sampai tomat. Gue kan nggak bisa ngomong distributor. Hah? Itu bisa. Sorry, nggak sengaja. Nggak sengaja kok malah bisa. Maksudnya distributor itu kenapa? Kok beli Kojek mesti di tempat sepi? Ya, dia takut kalau produknya itu dibajak sama orang lain. Oh iya ya. Gimana sih janjinya? Ditunggu dari tadi baru ngomong. Wah, nggak kebalik nih. Sorry. Soalnya kita habis pulang dari seminar. Seminar tentang narkoba. Narkoba. Iya, kalau nggak percaya, tanya si Bagong. Iya, Non. Kita mesti hati-hati tentang narkoba. Soalnya bisa macam-macam caranya. Oh gitu. Tapi gimana? Jadi nggak beli permen Kojeknya? Mumpung lagi cuci gudang. Yang bener. Masa gudangnya dicuci? Emang banyak kutunya ya? Din, jangan bikin malu dong. Maksudnya cuci gudang, itu diobral, dijual murah, biar cepet habis dagangannya. Oh gitu. Oke, gue borong semua permen. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Kalau kita jual satunya 20.000, kita untung besar, Kong. Besar. Jangan lupa komisi nih. Enak aja, jual aja belum udah minta komisi. Nah, biar aku sekarang jualan dulu ya, keliling komplek ini. Tapi ingat, kalau jualan, lu harus waspada, Kong. Oke, Cungkring. Bos. Jualan dulu ya. Bagong, Kenapa, Del? lo nggak ngikutin anjuran pemerintah lo. Maksudnya? Hemat energi, siang-siang gini nyalain petromak. Enak aja. Dagang apaan lo? Permen, Del. Mau nyobain? Nih, Berapa harganya? murah. Satunya 20.000. Mahal banget, 15.000 deh. Nawar. Ini permen spesial, Del. Nggak ada di tempat lain. Duitnya mana? Permennya dulu. Ini. Makasih. Laris. Tar dulu. Kalau nggak enak nanti gue balikin. Dijamin enak, Del. Permen spesial. Ini juga permennya si Udin, Del. Ya nggak bilang dari tadi. Kalau Udin mah gue minta aja. Enak, Gong. Enak kan?
Ya udah, gue cabut dulu ya. Iya, iya. Del. Mau ke rumah Udin ya? Iya, kalau tahu. Ya tahu dong. Bareng dong. Soalnya aku mau nyetor ke rumah Udin juga. Boleh. Tapi gendong. Oke. Tapi gendong kucing ya. Mandi kucing aja enak. Apalagi gendong kucing. Oh iya ya. 1, 2, 3, 5. Mau belajar ngitung pakai bahasa Inggris atau jadi bisnis permen Kojek sih Mas Udin? Ya jelas jual permen Kojek dong Mbak Fitri. Itu Fitri beli buat Raka ya. Tapi permen Kojek ini khusus untuk dewasa 17 tahun ke atas. Oh, really? Iya nih, Pit. Si Udin ada-ada aja. Masa jualan permen khusus orang dewasa? Rasanya, Mak. Tahu, emak juga jadi penasaran nih. Pengen tahu rasanya kayak apaan sih, Din? Wah, kalau gitu nih gratis. 1 buat Mbak Fitri. Thank you. 1 juga buat emak. Buat gua gratis dong. Tapi terpaksa. Din, kok rasanya aneh gini, Din? Agak asin. Gak masalah, Mak. Yang penting sekarang kita pesta permen Kojek. Ben, nyalain musik. Waduh. Ciloko, Del. Kok pada kesurupan masal begini, Del? Ini bukan keserupan. Tapi lo cium deh. Bau apaan? Bau jigong. Ini permen ekstasi. Hah? Ekstasi? Loh, kok kamu jadi ikut-ikutan, Del? Udah, gue mau muter dulu ya. Yeah. Kita ketemu di bar. Del! Aduh, Gak mau pulang. gak mau pulang. Aduh. Mau nyobain aja sekalian. Ah.